Shalom, hello apa kabar? Jumpa lagi dengan Karirin di sini. Karirin berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat dimanapun kita berada. Hari ini kita bersyukur karena dengan iman Tuhan boleh izinkan kita berjumpa dalam sekolah minggu online PAR GKI Tiberias. Sudah siap belajar tentang firman Tuhan? Nah, jika sudah siap, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Jadi sesuai dengan sikap yang diajarkan, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mau menolong kami, agar kami dapat belajar, membaca, mengerti, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah peribadatan kami. Karena ibadah ini mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Amin. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop pengutusan Musa. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak patah lidahnya." Demikian Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Baik adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah bersama membaca, sekarang tiba saatnya kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita di hari ini adalah Allah setia terhadap janjinya dan Allah berkuasa. Karirin mau tanya dulu satu pertanyaan. Di sini siapa yang kenal Musa? Tahu Musa itu siapa? Ya, benar sekali. Musa adalah anak angkat dari putri Firaun yang diangkat dari air. Loh, diangkat dari air. Jadi kalau masih ada yang ingat ceritanya, pada zaman dahulu kala putri Firaun lagi mandi di sungai Nil. Lalu tiba-tiba dia melihat ada yang ngambang. Apa itu di keranjang di sungai Nil? Lalu mereka mengambil keranjang itu dan menemukan seorang bayi. Nah, bayi itulah yang diambil dari air dan diberi nama Musa. Nah, Musa adalah anak yang diberkati. Dia tumbuh menjadi pria yang gagah perkasa, dan sampai akhirnya Musa menjadi seorang pengembala kambing dan domba. Adik-adik, Tuhan ternyata punya rencana yang besar untuk Musa, bahwa Musa suatu saat akan menjadi orang yang besar. Nah, mau tahu ceritanya? Simak cerita ini. Pada zaman dahulu kala, Tuhan Allah berfirman kepada Musa ini. Berfirman artinya berbicara. Tuhan mengatakan begini kepada Musa. "Musa, aku telah melihat dan mendengar bahwa bangsa Israel
sudah sangat menderita di tanah Mesir. Mereka itu diperbudak artinya mereka kerja paksa di Mesir, bangsa Israel ini. Jadi saya mengingat janji saya bahwa saya akan membawa bangsa Israel ke sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madu, yaitu negeri Kanaan. Jadi tolong Musa, sampaikan kepada bangsa Israel yang saat ini sedang diperbudak atau disuruh kerja paksa di Mesir, bahwa saya akan membebaskan mereka. Tuhan Allah berfirman seperti itu kepada Musa. Lalu Musa dengar-dengaran, Musa bilang, baik, saya sampaikan. Lalu Musa sampaikanlah kepada bangsa Israel. Jalan-jalan dia sampaikan, hei bangsa Israel, ada berita. Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub yang menjadikan langit dan bumi berfirman kepada saya bahwa kalian akan dibebaskan dari tanah Mesir. Lalu bangsa Israel apa dalam pembacaan tadi? Mereka sudah putus asa, mereka tidak percaya. Mereka bilang, Musa, hei, kita sudah ratusan tahun di sini. Mana mungkin Allah bisa membebaskan kita dari tanah Mesir, dari penjajahan. Mereka tidak percaya. Lalu Allah berfirman lagi kepada Musa, hei Musa, katakan juga kepada Raja Mesir. Raja Mesir ada yang tahu? Raja Firaun. Bahwa katakan pada Raja Firaun, Raja Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Musa, karena dia dengar-dengaran, dia lakukan lagi. Firaun, Tuhan Allah bilang, lepaskanlah itu bangsa Israel dari perbudakan ini. Biarkanlah mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi adik-adik tahu, Raja Firaun tidak mendengarkan. Dia bilang, oh malas, siapa yang mau melepaskan mereka? Dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Lalu Tuhan dengan kuasanya, Tuhan akhirnya memberikan 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir, hingga akhirnya dengan kuasa Allah yang besar, bangsa Israel mampu bebas dari tanah Mesir. Hebat bukan? Nah, dari cerita ini ada 2 hal yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah Allah setia. Ya, setia seperti bagaimana tuh Kak Ririn? Ya, setia dengan janjinya. Tadi Kak Ririn bilang, kan Allah waktu mengutus Musa, aku telah berjanji bahwa akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah lakukan? Allah lakukan, membebaskan bangsa Israel. Allah setia. Dan yang kedua, Allah berkuasa. Allah berkuasa yang kayak bagaimana tuh Kak Ririn? Nah, dengan kuasanya Allah menjadikan Musa, seorang bayi yang hanyut, yang hanya sebagai pengembala kambing domba, menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ada manusia yang bisa seperti itu, yang bisa menjadikan orang lain kuat? Tidak ada, cuma Allah kita yang berkuasa yang mampu melakukan itu semua. Ada, amin? Nah, satu lagi adik-adik. Dan dengan kuasa Allah, tadi kan Kak Ririn bilang waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan berapa tulah? 10 tulah. Tulah artinya hukuman, sehingga bangsa Israel bisa lolos dari tanah Mesir. Ada manusia yang bisa memberikan 10 tulah di dunia ini? Tidak ada. Tapi dengan kuasa Allah, Allah membuat semuanya menjadi mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, di zaman now bagaimana Allah setia? Itu kan zaman dulu, zaman now, zaman sekarang bagaimana Allah setia? Nah, Allah setia loh menepati janjinya. Pernah dengar tentang firman, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Benar? Dia masih menyertai kita. Dia masih memberikan kita apa? Nafas kehidupan gratis, keluarga, masih memberikan kita teman, masih memberikan kita rumah, masih memberikan kita makan secukupnya. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena Allah setia. Dan kita pun sebagai anak-anak Allah harus belajar setia adik-adik. Bagaimana caranya? Setia dengan janji yang kita buat seperti Allah. Untuk orang tua, kakak adik, guru, teman, dan untuk Tuhan. Berjanji membantu orang tua, bantulah. Berjanji menyayangi adik atau kakak, sayangilah. Berjanji membuat PR saat di rumah dengan guru, lakukan sendiri, jangan nyontek atas orang tua. Nah, dan jika berjanji untuk menjadi anak Tuhan, berarti harus rajin berdoa dan rajin merenungkan firman Tuhan, dan seterusnya. Nah, di zaman now
Kakak Ririn, bagaimana Allah berkuasa? Nah, meskipun adik-adik saat ini kita dalam keadaan pandemi, tetapi Tuhan masih berkuasa. Mungkin kita sudah tidak sebebas dulu, mau main ke sana bebas, mau ke sekolah ini bebas, mau makan ini bebas. Tetapi Tuhan dengan kuasanya masih melindungi kita. Hal ini terjadi supaya kita diperingatkan, supaya kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa. Dengan kuasanya Dia bisa buat semua ini berakhir, asalkan kita hanya bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan satu lagi adik-adik terkasih, bagaimana Allah itu berkuasa. Yang seperti Kakak Ririn bilang tadi, Musa saja yang hanya pengembala kambing dan domba, Tuhan buat jadi pemimpin yang hebat, membawa sebuah bangsa yang besar keluar dari tanah Mesir dan melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana dengan kita? Bisa tidak ya Tuhan buat kita hebat? Bisa. Caranya bagaimana? Belajar, berusaha, dan berdoa. Jika kita punya cita-cita, kita harus belajar, berdoa, berlatih untuk menggapai cita-cita itu, supaya kita menjadi orang yang hebat suatu saat, pemimpin yang hebat suatu saat, dan selalu andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil, sama seperti Tuhan membuat bangsa Israel berhasil keluar dari tanah Mesir dan membuat Musa berhasil menjadi orang hebat. Demikian firman Tuhan di hari ini. Ingat, Allah setia, kita harus setia. Allah hebat, kita harus hebat. Shalom. Baik adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah belajar merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita berdoa untuk Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami sudah belajar tentang bangsa Israel, tentang Musa, tentang Allah yang setia dan Allah yang berkuasa. Berkati kami agar firman tadi boleh kami dengarkan, boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami di rumah, di saat kami belajar, di saat kami melakukan apapun Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, mama papa kami, adik kakak kami, saudara kami yang di rumah. Kiranya Tuhan Yesus pun memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami pun mau berdoa untuk pandemi Corona yang sedang terjadi di dunia. Kiranya dengan tangan kasih-Mu, Engkau mau mengampuni dosa kami, mau menyembuhkan segala yang sakit, dan mau menghilangkan corona Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau melindungi, memberkati bangsa dan negara dan serta kota kami di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau mau memberkati gereja kami, agar dalam gereja kami Tuhan, nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah kita di hari ini. Ingatlah, percaya dan bersandar hanya pada Tuhan, karena Tuhan itu setia dengan janjinya dan Tuhan itu berkuasa. Tetap berdoa dan renungkan firman Tuhan agar janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupan adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Dan satu lagi pesan Karirin untuk adik-adik semua, yaitu sesuai dengan yang pemerintah bilang, protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan istirahat dan olahraga yang cukup. Oke? Berjumpa lagi minggu depan. Bagikan sukacita dengan orang-orang di sekitarmu. Shalom.